Bab 53. Kebodohan yang hakiki. Viola mematikan telepon dan tersenyum kepada temannya, yang duduk di seberang sofa tempat Viola duduk. "Apa aku membuatmu menunggu lama?" Viola tersenyum kepada sahabatnya. Bukan senyum biasa, tapi menunjukkan sebuah senyuman merendahkan kepada sahabatnya. "Kamu jangan khawatir, Viola. Aku ini orang yang sabar dan bisa menunggu," jawab Cindy sambil melepaskan senyumannya yang sangat manis dari bibir mungilnya ke Viola. "Lihatlah." Viola memberikan handphonenya kepada Cindy dengan bangga untuk menunjukkan bukti uang masuk ke dalam mobile bankingnya. "Suamimu sangat dermawan, Viola," jawab Cindy penyelenggara acara fashion show yang diikuti oleh Viola. "Ternyata benar. Kamu memang bodoh, Viola. Kamu sangat ambisius untuk mengejar karirmu menjadi nomor 1 di dunia desainer. Kamu melakukan segalanya untuk mengejar ambisimu. Bahkan, kamu sudah lupa bahwa sesuatu itu harus dimulainya dari awal dengan jerih payah. Bukan dengan cara instan seperti ini. Tapi ya, bagus juga. Berkatmu aku bisa mendapatkan uang 35 juta dolar dalam waktu hanya beberapa menit. Dan sesungguhnya, fashion show ini bukan fashion show grade A. Ini hanya fashion show untuk pemula. Aku yakin kau tahu itu kalau kau memang pintar. Tapi karena ambisimu ingin tampil di Milan, kau tidak peduli. Kau berpikir fashion show ini bisa meningkatkan animo masyarakat terhadap karyamu. Tapi ini hanya fashion show pemula. Dan kau bukan dinilai sebagai seorang profesional, tetapi sebagai pemula. Hanya saja untuk dilirik agak sulit, karena karyamu yang aku lihat old school. Hahaha. Cindy sangat senang usahanya dalam mempermainkan ambisi Viola membantunya menghasilkan uang yang cukup besar. "Tentu saja, suamiku sangat mencintaiku. Dia akan memberikan apapun yang aku inginkan. Sebetulnya, tanpa mengejar karir pun aku bisa hidup bersenang-senang seumur hidupku dengan semua kekayaan suamiku. Tapi kau tahu kan, aku bukan tipe pengemis yang mau minta-minta uang kepada orang lain, walaupun itu suamiku sendiri. Dan aku ingin berjuang dengan kemampuanku sendiri," jawab Viola berbangga hati di depan sahabatnya. "Aku percaya padamu, Viola sayang. Kamu memang orang yang sangat luar biasa. Kamu memang pekerja keras. Aku yakin kamu akan sukses segera," jawab Cindy memuji Viola karena rasa bahagianya. Viola sudah mengirimkan uang ke dalam rekeningnya. "Cih, anggap saja ongkos untuk memujimu itu seharga 35 juta dolar. Hahaha. Tadi apa kamu bilang? Ingin berjuang dengan kemampuanmu sendiri. Harusnya kau bersyukur, Viola. Sudah bisa memiliki butik yang sangat besar dan sudah terkenal di Jakarta karena bantuan dari suamimu. Desainmu itu tidak ada bagus-bagusnya. Butikmu di Indonesia itu sukses karena kamu menjiplak banyak desain milik desainer dunia. Dan kamu berbangga dengan itu. Tapi ya sudahlah, itu urusanmu. Yang penting kamu sudah ikut fashion showku, dan aku sudah mendapatkan uang banyak sebagai komisiku untuk memuji-mujimu hari ini." Cindy sangat merasa bersyukur di dalam hatinya, melihat kebodohan Viola dan sangat senang dengan bisnis yang dilakukannya bersama Viola. "Jadi semua sudah selesai kan? Tak ada lagi yang kau butuhkan dariku?" Viola mencoba memastikan kebutuhannya untuk syarat fashion show sudah selesai. "Tentu saja. Aku pergi dulu ya." Cindy kemudian berdiri memeluk Viola dan keluar dari ruangan tunggu. Klek. Dan Viola pun kembali duduk dengan wajah sumringah, merasa bangga karena berhasil mendapatkan posisi di awal dan di akhir dari acara fashion show. Beberapa busananya juga akan tampil di tengah, sehingga Viola merasa dirinya sudah menguasai hampir seluruh acara fashion show. "Aku rasa kau terlalu ambisius, Viola." Alexa yang diam saja di sudut ruangan memperhatikan Viola dengan Cindy tadi. Akhirnya berbicara. "Apa maksudnya? Aku hanya ingin menggunakan booster supaya aku bisa cepat sukses. Dan aku bisa bebas segera dari keluarga prayoga. Lalu kita bisa bersama tanpa harus bersembunyi-sembunyi lagi." Viola menatap kurang suka terhadap penilaian dari Alexei. 35 juta dolar hanya untuk satu fashion show itu terlalu berlebihan. Keuntungannya pun tak mungkin sampai segitu kan?
Penjualan yang kamu dapat bisa mencapai $100.000 itu pun sudah sangat bagus. Karena aku perhatikan, dari undangannya bukanlah kalangan elit pecinta busana. Alexa memberikan komentar masih sambil duduk di kursinya. Tujuanku bukan cuma penjualan, tapi aku ingin orang-orang mulai melihatku yang berhasil mengambil tempat di awal dan di akhir. Dan mereka akan melihat bahwa aku layak untuk dipertimbangkan masuk ke grade A. Viola mencoba untuk menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya kepada Alexei. Terserah kamu saja. Aku hanya mencoba memberitahumu. Mungkin saja temanmu itu menipumu. Jawab Alexei cuek. Kau bodoh, Viola. Aku rasa temanmu itu lebih pintar daripada kau. Tapi baguslah. Aku akan mencoba mengajaknya kerjasama untuk mendapatkan keuntungan lebih dari kebodohanmu itu. Dari tadi dia juga memperhatikanku. Dari tatapannya, aku tahu kalau dia memang tertarik juga padaku. Ya, mau bagaimana lagi? Sebentar lagi aku akan menghancurkanmu. Dan aku membutuhkan wanita lain yang dapat aku hancurkan setelahmu. Aku rasa, sekarang aku sudah menemukan target baru yang lebih menarik. Cindy, kau boleh juga. Viola, sebentar lagi kau sudah tidak menarik lagi. Karena aku rasa lama-lama, dengan kebodohanmu ini akan memiliki masalah dengan suamimu. Hati Alexei berkata jujur tentang target selanjutnya yang sedang diincarnya. Dan ada rasa bosan pada Viola, karena Alexei sudah berhasil menaklukkannya. Apa kamu marah padaku? Karena aku membayar seharga itu untuk 2 tempat di fashion show. Kata Viola dengan nada agak tinggi, dan kurang suka pada sikap Alexei yang cuek. Alexei menggeleng. Lakukan apa yang menurutmu baik untuk karirmu. Aku tidak akan berkomentar atau melarang. Terserah kau saja semuanya. Karena aku tahu, kau pasti lebih paham di bidang itu daripada aku. Alexei berdiri dari kursinya, dan mendekat ke arah Viola. Memberikan kecupan membuat hati Viola sangat bahagia. Kita akan segera bersama tanpa ada gangguan dari keluarga prayoga. Aku sudah muak dengan mereka, dan aku ingin bersama denganmu, Alexei. Gumam Viola sambil tangannya memegang 2 pinggang Alexei di saat bibir mereka sedang bersatu. Sedikit masalah di Milan pagi ini telah mengganggu kegiatan Radit yang baru saja ingin dimulainya. Lalu bagaimana dengan Radit dan Nada? Apakah mereka kembali melanjutkan kegiatan mereka? Setelah menyelesaikan urusan transfer kepada Viola dan mematikan telepon, Radit segera keluar dari kamar dan berjalan menuju kamar utama di mana Nada disembunyikannya di dalam kamar mandi. Kalau tahu Viola hanya menelpon saja tanpa video call, aku tidak harus panik seperti tadi harusnya. Hahaha, aku sangat khawatir kalau Viola meminta video call lagi, sehingga aku menyimpan Nada di kamar mandi untuk sementara. Kau menggangguku, Viola. Tapi aku senang kau ganggu seperti itu, dan aku senang bisa menyelesaikan semua masalahmu di Milan.